Welcome to Bibi Ceriwis Online. Hai teman-teman, pagi hari ini Ama Selina akan berbagi resep tentang cara membuat kiamchai ya. Saya rasa teman-teman rata-rata tahu sih kiamchai itu apa ya. Kiamchai itu adalah asinan dari sayur sawi pahit. Nah, sesuai dengan judulnya, tentu saja bahan baku utama yang digunakan adalah sayur sawi pahit. Nah teman-teman, di awal video ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman kiamchai yang baru saja saya beli dari pasar. Untuk satu bungkus seberat 100 gram ini saya beli dengan harga Rp10.000. Satu bungkus kiamchai ini terdiri dari 2 potongan besar kiamchai seperti yang terlihat di video ya. Pada umumnya ini adalah takaran 1 kali masak di keluarga saya. Sayur kiamchai ini pada umumnya mama saya gunakan sebagai salah satu bahan tambahan pelengkap ketika sedang memasak sup. Baiklah, tidak usah menunggu lama-lama. Berikut adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kiamchai. Pertama-tama teman-teman membutuhkan 1 kilo sayur sawi pahit. Kemudian teman-teman membutuhkan kurang lebih 120 gram garam. Dan yang terakhir teman-teman membutuhkan kurang lebih segelas atau 300 ml air bekas cucian beras. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah toples kaca untuk tempat fermentasinya ya. Nah teman-teman, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat kiamchai. Pertama-tama kita akan mencuci dan membersihkan sayur sawi pahit segar yang telah kita beli. Sesuai selera teman-teman, bisa dicuci dan dipisahkan satu persatu, atau apabila teman-teman mendapatkan kondisi sayur sawi pahit yang masih dalam bentuk bongkol dan bersih, bisa juga tinggal langsung dibelah menjadi beberapa bagian saja. Setelah selesai dicuci, teman-teman bisa meniriskan air yang ada. Kemudian sayur sawi pahit ini akan kita jemur. Lama proses penjemuran kurang lebih 2-3 jam, tergantung pada terik tidaknya matahari yang ada. Tujuan dari proses penjemuran ini agar sayur menjadi layu. Selanjutnya teman-teman, kita akan mencuci toples kaca yang akan kita gunakan sebagai wadah penyimpanan ketika proses fermentasi. Setelah dicuci bersih, jangan lupa toples kaca ini dikeringkan terlebih dahulu ya sebelum digunakan. Nah teman-teman, ini adalah hasil penampakan dari sayur sawi pahit yang telah kita jemur. Teksturnya menjadi lembut dikarenakan sayur telah layu, akan tetapi perlu diingat ya, tidak sampai bonyok. Teman-teman, selanjutnya kita akan memulai proses pengasinan atau fermentasi dari sayur sawi pahit ini ya. Pertama-tama kita akan membalurkan garam kasar ke sayur sawi pahit. Jangan lupa sambil diremas-remas ya. Kemudian setelah semua sayur sawi pahit telah terbalur rata dengan garam kasar, kita akan membentuknya menjadi bulatan-bulatan kecil dan memasukkannya ke dalam toples kaca yang telah kita sediakan sebelumnya. Lakukan proses pembaruan garam sampai semua sayur sawi pahitnya habis ya.
Setelah itu sedikit sisa garam yang ada kita taburkan ke dalam toples. Kemudian toples kita tutup rapat. Nah teman-teman, beginilah hasil dari penampakan sayur asin yang telah dibaruri dengan garam pertama kalinya ya. Toples yang kita gunakan terisi hampir full. Setelah ini kita diamkan sayur sawi pahit dalam toples ini selama 2 hari. Teman-teman, setelah hari pertama, penampakan sayur sawi pahit di dalam toples akan berubah seperti yang terlihat pada gambar ya. Sayur sawi akan terlihat menyusut dan mengeluarkan air. Selain itu, warna daun dari sawi juga berubah ya, menjadi hijau agak lebih pekat. Di hari kedua, air yang ada di dalam toples akan bertambah lebih banyak dan warna dari daun sawi tersebut juga berubah menjadi hijau sedikit kekuningan. Nah, di hari kedua ini teman-teman perlu menyediakan 1 gelas atau kurang lebih 300 ml air bekas cucian beras ya. Tentu saja teman-teman saring terlebih dahulu ya airnya. Kemudian kita akan menambahkan air sisa cucian beras tersebut ke dalam toples. Caranya, pertama-tama kita kocok dulu sayuran yang berada di dalam toples. Kemudian kita bolak-balik posisi sayur yang ada di dalam ya. Hal ini agar semua sayuran yang ada di dalam toples tercampur rata dengan air yang ada di dalam toples sebelumnya. Kemudian kita tuang air sisa cucian beras ke dalam toples. Fungsi dari penambahan air sisa cucian beras ini adalah untuk memberikan rasa asam pada hasil akhir kiamchai ini. Setelah itu, tak lupa kita tutup kembali toples kaca tersebut. Kemudian kita biarkan lagi proses fermentasi terjadi. Kita biarkan selama kurang lebih 7-10 hari. Kenapa 7-10 hari? Karena itu tergantung pada kondisi cuaca ya teman-teman. Apabila cuaca sedang panas, terik, 7 hari saja sudah cukup untuk proses fermentasinya. Nah teman-teman, seperti yang terlihat di gambar, tiap hari daun maupun air yang ada di dalam toples akan berubah. Pada umumnya akan berubah menjadi warna hijau ke arah kekuning-kuningan. Jangan lupa ya teman-teman, 1 kali tiap hari untuk merubah posisi sayur sawi di dalam toples. Hal ini kita lakukan agar tingkat kematangan maupun keasinan sayur sawi asin ini nantinya akan sama rata. Nah teman-teman, beginilah penampakan hasil sayur sawi pahit yang telah difermentasikan selama 7 hari. Setelah proses fermentasi selesai, yaitu antara 7-10 hari, maka sayur kiamchai telah jadi. Kemudian segera kita pindahkan dari toples kaca ya. Karena apabila kita tidak memindahkannya, proses fermentasi akan terus berlanjut. Hal ini tidaklah baik karena proses fermentasi yang terlalu lama akan menyebabkan sayur kiamchai menjadi terlalu asam. Selain itu, akan memiliki aroma seperti air berkaporit. Oleh karena itu, setelah kiamchai jadi, lebih baik kita membungkusnya satu persatu dan menyimpannya di dalam kulkas. Biasanya mama saya membungkusnya per takaran 1 kali masak. Tidak lupa kita menuangkan sedikit air rendaman ke dalam masing-masing bungkusan ya. Kita bisa menyimpan kiamchai ini selama kurang lebih 1
bulan di dalam kulkas, bukan di freezer ya. Nah teman-teman, selesai sudah proses pembuatan kiamchai oleh Mama Sherlina. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita berjumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Bye. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.